Oke. Oh iya Mas, ini TVPN nih awal mulanya tanggal berapa? Maksudnya dibuatnya tanggal berapa? Tanggal tanggal berapa saya lupa, tapi kalau kita telusur dari git commitnya itu ada tanggalnya sebenarnya. Dari dicek commit yang pertama itu mesti ada tanggalnya. Jadi date-nya tanggal berapa, jam berapa itu ada. Saya nggak apa, ya kalau dicek ada sih bisa. Jadi aku agak bingung sih untuk mau ngomong gimana. Tahun 2019 ya Mas? Tahunnya ya sekitar tahun itu mungkin. Supaya saya lihat di reponya. Oktober tanggal 7. Oktober tanggal 27. Ya ini 2019 2019. kayaknya. Nah, komit lagi, Ya, komit pertama Oktober Oktober 20 tanggal 27 2019. berarti udah sekitar 3 tahunan ya. Ya, hampir 3 tahun. Eh, Bisa kita mulai aja Mas? Oke, Atau kita paskan jam berapa? ya ini santai dulu, perkenalan dulu aja. Enggak. Oke, oke, oke. Jadi Oke. aku dulu atau Mas, Mas dulu yang perkenalan gitu. Oh, bebas. Dan sampean dulu. Coba perkenalkan dulu. Oke, oke. Ini. Oke, semuanya salam kenal. Aku saya Mehmet, asal dari Riau dan ya gimana sih perkenalan yang bagus tuh? Udah, Nah, monggo Mas aja lah. udah, oke gitu aja udah cukup. Yang penting udah nama terus kita mau ngapain gitu udah. Oke, Iya, iya, iya. saya Aku oke kamu iya, dulu. saya uh, bisa dibilang yang buat eh, grup inilah gitu, untuk berbagi aja gitu. Dan malam ini kita buat acara ngobrol santai ya, ngobrol-ngobrol dan pembahasannya tentang si VPN gitu. Ini kita ya berbagi, ngobrol-ngobrol santai lah gitu lah pokoknya. Dan ya monggo Mas Amar untuk perkenalan. Ya, perkenalkan saya Amar Faizi, saya dari awalnya dari Surakarta ya. Sekarang saya hidup di Jogja. Terus ini saya membuat software namanya TVPN ya. Awalnya itu dulu ini saya share screen bisa ini ya. Sudah bisa ini share screen. Bisa Pak, bisa. Oke. Saya share screen sekalian ini saya jelaskan cerita-cerita asal usulnya ya. Jadi ini ada saya punya organisasi namanya The Insight ini. Ya dulu namanya bukan The Insight ya, ini sudah lama ya dulu sebelum ini namanya ganti dulu apa Panda Spot terus ganti Red Angel terus ganti lagi The Insight ini. Nah, Dead Insight pernah bikin nama Dead Insight. Ya ini cuma komunitas saja, komunitas online gitu. Ada meetingnya juga kadang kita meeting. Nah, sekarang membernya itu sekarang yang di GitHub itu ada 50 orang. Yang di GitHub ini membernya itu 50 orang. Terus yang di Telegram juga ada ini, ada grupnya ini ya, di Insight ini. Sekarang membernya 289 ya. Yang aktif sih sedikit sih, cuma paling berapa orang lah. Sekitar nggak sampai 50 yang aktif di sini. Kadang kita di komunitas ini tuh kita melakukan code review. Misal seperti ini ya. Seperti ini si Viro ini. Viro dia ngirim patset ya. Ngirim patset itu isinya patch. Jadi sebuah patch bisa berisi banyak patch. Di sini ada 2 patch misalkan. Nah, terus kita code review nih, kita klik. Ini kan pakai formatnya Git ya, jadi ada div di sini.
Terus kalau yang prefixnya min ini berarti dia dihapus. Terus kalau yang plus itu berarti ditambahkan line-nya. Jadi divnya itu per line, sama seperti di Git ini ya. Misal kita buka, itu ada commit-nya ya, seperti ini. Kita klik. Nah, seperti ini. Yang plus ini, yang hijau ini berarti oh ini kode yang ditambahkan. Terus yang main ini dihapus. Yang seperti ini berarti tidak ada perubahan. Seperti itu. Ini perubahan per line. Nah, kita melakukan code review seperti ini. Nah, kalau kita cek di sini misalnya ada apa? Kita sudah pakai convention ya. Kalau mau code review, mau patchet, mengirim patchet, mengirim perubahan itu kita menggunakan tag patchet di sini. Jadi kita bisa set nih. Kita klik aja patchet di sini. Nah, ini ada banyak patchet nih. Ya, contoh ini. Nah, ini jadi ketika mau mengirim patchet itu kita bikin namanya cover letter. Ya, ini agak formal sih, cuma kalau di kerjaan kan kita kan juga seperti ini kan. Tapi lewat email. Kalau ini patchet dikirim lewat Telegram ya. Misalnya lewat email. Nah, tapi ini kita agak unik ya pakai Telegram kalau mau code review. Jadi ini patchet. Ini ada ya greeting lah biasa. Terus penjelasan ini patchet isinya apa gitu dijelaskan. Terus di sini ada sync off-nya ya kan DCO ya, agak formal ini DCO. Pakai DCO terus ini short log-nya. Short log itu tiap commit di commit itu yang baris pertama itu subjeknya itu sebaris doang diambil dijadikan short log seperti ini. Jadi ada misal ini 4 commit, terus ini 2 commit. Oh, ini si Khairul bikin 2 commit, terus si Viro bikin 4 commit. Terus di sini ada div start-nya. Div start itu adalah statistik perubahannya gitu. Di sini make file ada 2 perubahan, 2 insertion, 1 deletion. Yang plus ini insertion, yang main itu deletion seperti itu. Terus dikirim patchetnya. Nah, di sini kita review misalnya nih kan saya review nih terus saya tolak. Ini nggak pakai bahasa Inggris ya, kita sesuai agar biasa ya kan di dunia kerja kan pakai Inggris semua yang kayak gini. Terus seperti ini. Terus ketika kita mengirim sebuah review itu di patchetnya itu menggunakan versi ya. Jadi ada V1, V2, V3. Yang pertama V1 itu berarti pengiriman pertama. Kita ngirim patchet pertama. Terus misal ditolak, saya tolak ini. Nah kalau ada NAK ini biasa bahasa di code review seperti ini, NAK itu negative acknowledgement, kita tolak istilahnya. Saya nggak mau ini kodenya rusak seperti ini, menghasilkan error ini, panik seperti ini. Nah, terus saya jelaskan ini, terus ini full panic log di sini ada paniknya. Nah, seperti ini. Ya, ini error ini. Terus ada call trace-nya. Nah, seperti ini. Kan? Terus ada assembly-nya ini ya. Ini kita debug. Ini sangat low level ini. Dibahas pada bosan paling. Nah, terus setelah itu si submitter itu yang si kontributornya itu dia akan tanya-tanya gitu, misal bagaimana reproduksi bug-nya, kok bisa patchet saya itu menghasilkan bug gitu, mengintroduce bug-nya. Terus saya jelaskan, terus si submitternya kan paham, akhirnya paham, terus ngirim revisi. Nah, ketika mengirim revisi itu kita wajib menggunakan V angkanya, angka berarti ini pengiriman keberapa. Misalnya ini kedua ya, pengiriman kedua kita menggunakan V2 seperti itu. Sini ada V2. Terus masih saya tolak lagi, misal terus saya tolak lagi sampai V3 seperti itu ya. Bahkan di Lore kernel itu kita revisi itu bisa sampai puluhan ya. Kadang sampai 40 ronde itu baru diterima, itu baru bisa diterima seperti itu. Seperti itu ya untuk ini. Untuk proses development-nya kita menggunakan Telegram. Terus setelah itu saya kalau sudah apply ya, saya apply pakai Git AM kan formatnya mbok itu. Tinggal kita apply, terus di sini commit-nya ada, nanti muncul dari bot GitHub-nya ini. Seperti ini ya, nanti kelihatan. Nah, seperti ini. Commit message-nya harus jelas juga ya. Commit message kita nggak salah-salah ya. Sangat berkualitas nih kalau commit message itu nggak seperti random orang biasa. Jadi ini kita perlu punya alasan kenapa sebuah perubahan itu diperlukan. Itu adalah suatu kewajiban di commit message. Kecuali untuk perubahan yang trivial, yang sangat
sepele itu mungkin nggak perlu ya, cukup judul saja. Nah, misalnya contoh di sini replace syscall. The close call in this file use close syscall wrapper from the libc. Nah, ini dia mau replace system call yang dari libc pakai native inline assembly seperti ini. Nah, ini bikin inline assembly wrappernya yang ini. Nah, ini dicek ini ada nih. Nah, ini pakai assembly kan, ASM volatile. Nah, seperti ini. Jadi commit message itu harus jelas di sini. Ini kualitas ya. Jadi kualitas kita jaga, kualitas commit message itu untuk development. Dari sini jelas untuk developmentnya. Mau tanya-tanya santai aja dulu. Tuh, ada yang mau komen tentang ini yang cara development? Kalau untuk artikel yang versi bahasa Indonesia untuk belajar tentang commit ala Linux ya Pak, kalau nggak salah Pak, itu ada nggak Pak? Ya, kita nggak ada. Ini kita pakai Inggris semua ini. Kalau kita di sini belajarnya submitting patch. Nah, kalau di sini, nah ini ada aturannya jelas sekali di sini. Harus mendeskripsikan perubahan, terus spread your change. Jadi per commit itu tidak boleh terlalu banyak masalah yang kita selesaikan. Misal commit ini melakukan fixing sebuah bug ya, ada bug A, bug B, bug C, semua kita selesaikan dalam satu commit. Nah, itu jangan. Jadi per commit hanya fokus satu masalah seperti itu. Seperti your check, terus style check ya. Style check ini khusus Linux ini, yang ini pakai coding style ini. Nah, ini ada coding style-nya. Ini kan kita pakai bahasa C ya kalau di Linux ya. Jadi ya ini ada aturannya. Jadi ini setelah if, kalau statementnya cuma satu, nggak boleh pakai kurung kerawal seperti ini. Jadi ada aturan seperti ini di Linux kernel. Jadi coding style itu diatur juga di sini. Terus, nah ini ngirim-ngirim email, ini ada aturan sih. Ngirim-ngirim email ini sudah lumayan kompleks ya nih. Nah, kadang kita juga sering review sih. Nah, kalau cek ya, misal di sini. Nah, ini kita ngirim seperti ini kalau di Linux kernel ya. Misal kita dapat patch ya, dapat kiriman patch. Nah, ini kan hello, this service provides RCU. Nah, ini seperti ini. Ya, bikin perubahan pada RCU. RCU itu salah satu fitur di Linux kernel ya, read copy update itu. Terus itu ini seperti ini, yang 0/3 ini covernya. Setelah itu yang 1/3 ini berarti patch pertama. Terus ini patch kedua, patch ketiga seperti ini. Terus kalau ada array berarti ini reply. Dia reply ke pesan tersebut gitu. Saya membalas balasan ini kalau ada prefixnya RE seperti ini. Nah, itu sih. Pokoknya kalau belajar cara commitnya atau cara submitnya itu kita pakai ini, pedomannya cuma pakai ini. Ini masih versi 4 ya, pakai yang nah ini yang ini. Pokoknya pakai yang ini, yang pokoknya dari submitting patch itu. Submitting patch langsung ketemu, googling ini langsung ketemu. Belajarnya dari sini. Oke. Jelas? Dan jelas Pak, jelas. Dan bisa gimana ya? Kita langsung ke VPN-nya gimana Pak? Oke, langsung ke VPN-nya ya. Ya ini slide-nya masih slide lama, ini saya update sedikit tadi. Pakai lama ya, saya ulang lagi, ini nggak terlalu menarik bagi orang. Ini sebenarnya saya ketika bikin slide ini nggak menarik banget ya. Saya slide paling ya background cuma putih gitu. Nggak ada menariknya sama saya. Oke, jadi ini ya, VPN itu adalah sebuah software open source yang gratis, yang bisa dicek repositorinya di sini ya. Nah, ini juga kontributor aktif ya, Viro ada nggak? Tadi kayaknya join. Halo, mau ngomong nggak? Nggak ada ya. Oh, ini ada nih, yang kuning ini, rambut kuning ini.
Ini orangnya ini. Ini si Viro ini, beliau salah satu kontributor TVPN ya, sangat aktif beliau. Ya, senang banget saya punya teman kayak si Viro ini. Oke. Terus mulai dari agendanya. Yang pertama kita akan introduction dulu. Sebenarnya TVPN ini apa. Terus kedua kita membahas internal data structure-nya. Jadi, yang dikirim ketika receive dan send. Nah, ketika send dan receive itu kita datanya seperti apa sih gitu. Nah, itu di internal data structure-nya. Terus building TVPN to from the source. Kita akan compile TVPN dari source-nya, terus lakukan, kita akan saya demokan nanti cara setting server dan kliennya. Terus saya akan, yang ini TVPN to with IOU ring ini belum selesai ya, masih work in progress. Tapi ini sangat menarik sekali dibahas ini IOU ring ini ya. Terus future works, kemudian ada summary dan introduction ya. Saat ini hanya support di Linux saja TVPN 2 ini. Terus ditulis menggunakan bahasa pemrograman C. Kita menggunakan EPOL syscall set ya. Jadi ada EPOL wait, EPOL CTL, dan EPOL create ya, EPOL create. Jadi ketika kita membuat instance EPOL-nya, itu kita menggunakan sistem call namanya EPOL create. Nah, EPOL create ini akan mereturn sebuah file descriptor. File descriptor tersebut kemudian kita nanti bisa untuk melakukan polling banyak file descriptor lain. Nah, itu untuk menambahkannya pakai sistem call EPOL CTL. Jadi EPOL syscall set ini ada 3 syscall. Yang pertama create, terus EPOL CTL, dan EPOL wait. EPOL wait itu nanti untuk sleepingnya kita nunggu gitu. Nunggu sampai ada file descriptor yang ready. Terus ini sudah dites di berbagai kernel versi ya. Versi kernel mulai dari Linux 4 titik sekian dan sampai 5.5. Ini sebenarnya sudah sampai 5.17 RC ini. Ini yang saya pakai di laptop saya sekarang 5.17 RC versinya. Terus kemudian VPN software with low overhead data transfer ya. Dari data strukturnya nanti kita akan bahas nih. Bagaimana sih kita melakukan packing datanya. Terus kita support HPC emergency. HPC emergency ini ketika ada bug terprovoke, misal seperti null pointer di reference. Nah, itu akan ada call trace-nya nantinya. Nanti kita bahas juga nih nanti. Mulai dari internal data structure, ya kita ada 2 hal utama. Yang pertama client packet dan server packet. Client packet itu adalah paket yang diproduksi dari client set, sedangkan server packet yang adalah paket yang diproduksi dari server set. Nanti dikonsumsi lawannya gitu. Jadi server packet nanti dikonsumsi oleh client packet dikonsumsi oleh server, seperti itu. Nah, untuk client packet itu kita ada 6 jenis di sini ya. Yang pertama handshake, kemudian untuk autentikasi, net data ini data ya, data. Misal kita buka Facebook, nah itu kan HTTPS ya. Nah, itu data yang dikirim itu menggunakan ini tipenya net data. Kemudian synchronize, ini untuk sinkronisasi. Terus request sinkronisasi ya. Karena ODP kan stateless ya. Kadang ketika idle itu nggak tahu ini servernya masih nyala atau tidak. Nah, ketika idle tidak ada traffic sama sekali, itu kita perlu melakukan synchronize agar masih tahu oh servernya masih nyala gitu. Walaupun kita nggak pakai internetnya, kalau idle kita harus tetap sinkronisasi agar mempertahankan koneksi lah istilahnya untuk sinkronisasi. Kemudian close ini ketika kita si klien itu mau menutup koneksi. Oh, kita sudah selesai, tolong dimatikan koneksinya. Nah, seperti itu. Istilahnya si klien ngomong seperti itu ke server kalau kita ngirim paket close. Nah, kemudian
Ini strukturnya ya, menggunakan, jadi pertama di sini ada tipe ya. Kita menggunakan 4 bytes ya, untuk metadatanya 4 bytes. Yang di sini 8 bit tipe. Tipe yang isinya ini tadi ya. Ini 8 bit ya, 8 bit integer unsigned ya. Jadi masih sisa banyak ya. Cuma kan kalau pakai bit nanti tetap ada pemborosan lagi. Jadi ya udahlah 8 aja gitu. Terus padding ini untuk padding ya. Jadi misal ini datanya yang di union, ini datanya nanti setelah len ada berapa paddingnya gitu. Jadi setelah len ada data yang hanya untuk nambah-nambahin saja istilahnya. Misal biar genap gitu. Kadang kan perlu untuk alignment itu kita perlu nambah data ekstra di belakangnya. Misal seperti mau alignment move ya di SSE pakai move DDA. Nah itu dia perlu panjang datanya itu harus kelipatan 16, terus posisi addressnya juga harus kelipatan 16. Jadi kita kadang perlu padding di situ. Kemudian line ini adalah panjang datanya. Nah, datanya sendiri kita representasikan menggunakan union ya di sini. Jadi ada handshake. Handshake ini untuk yang ini tadi, handshake. Kemudian out, ini untuk autentikasi ya. Ketika pertama connect, itu si klien harus mengirimkan username dan password. Nanti divalidasi oleh servernya, dikonsum oleh servernya nanti si paket ini. Kemudian ada tunnel data di sini. Tunnel data di sini adalah data networknya. Nanti kalau sudah terkoneksi dengan servernya, sudah autentikasi sudah berhasil, kita akan mengirimkan ini. Kemudian raw ini berupa raw bytes ya. Jadi hanya untuk ukuran saja. Jadi maksimal kita data yang dikirim dalam satu paket itu maksimal 4096 bytes. Ditambah ini 4 bytes. Jadi ini ya, size assert, kita assert. Jadi stroke client paket itu ukurannya adalah 4096 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2. Ini. Ukurannya sekian. Ini untuk ukuran maksimalnya. Nah, untuk jumbo frame mungkin MTU-nya bisa sampai 9.000-an ke atas ya. Tapi kita tidak ke arah situ. Untuk VPN kita MTU paling cuma 1.400, 1.500 lah. Mentok 1.500. Standarnya 1.400 kalau untuk VPN. Karena ada ekstra data itu. Kemudian untuk handshake, ini kita perlu compare version juga. Jadi si klien menggunakan versi berapa, si server menggunakan versi berapa, itu harus jelas. Dan juga kita perlu melakukan compatibility checking ya. Misal kita sudah di servernya itu sudah ada perubahan yang breaking change berbeda dari versi sebelumnya. Nah, itu kita harus tetap mensupport versi sebelumnya sampai versinya itu end of life. Jadi sampai EOL tetap kita support terus. Nah, makanya kita perlu ketika handshake itu kita perlu membandingkan versinya. Nah, apakah versi ini masih disupport oleh versi servernya? Kalau tidak, maka di reject nanti autentikasinya. Handshake dulu, belum autentikasi. Autentikasi di sini. Nah, autentikasi kita username 256 bytes. Password juga sama ukurannya. Ya, ini maksimal ya. Ini ukuran maksimal username sekian, terus password sekian. Bisa lebih pendek tadi. Kemudian untuk tunnel data. Nah, di sini tunnel data. Yang pertama itu ada IP header. Nah, IP header ini isinya destination, source, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat isinya seperti ini, IP header ini. Kita cek di Torvalds
Linux IP HDR. Nah, banyakkan ini filenya. IP HDR. Nah, seperti ini isinya. Nah, seperti ini sih ada. Di sini ada, ya ini seperti IP header biasa ya. Ada TOS, ada TOT, ID, fragment. Nah, di sini yang kita pakai ini ada dua ini ya, yang penting yang kita gunakan. Yang pertama S address ini, S address-nya adalah source address-nya. Jadi di sini ukurannya 32 bit ya, karena IP versi 4 itu ukurannya 32 bit. Kemudian DADDR ini destination-nya. Itu untuk routing-nya. Jadi di server itu kita perlu routing paket ini. Paket mau dikirim kemana itu harus jelaskan. Nah, itu kita menggunakan nih di IP header ini. Nah, di IP header ini isinya seperti ini, yang kita pakai menggunakan SADDR dan DADDR. SADDR ini source-nya, source IP address-nya, kemudian DADDR ini destination-nya, tujuannya gitu. Jadi setiap paket itu ada source dan destination-nya. Sumbernya dari mana, tujuannya kemana gitu. Untuk routing ya. Jadi terus kemudian raw ini, raw datanya setelah header, pas setelah header itu ada datanya, entah itu dari aplikasi ya, mungkin HTTP, HTTPS, dan lain sebagainya ada. Kemudian untuk paket requesting ya, requesting itu tidak pakai struct ya, kita cukup menggunakan 4 byte saja. Jadi tipe kita isi dengan ini nilai request synchronize. Kemudian padding line kita isi 0, line kita isi 0. Jadi 4 byte ya. Tidak menggunakan struct yang request synchronize. Kemudian synchronize juga sama, tidak perlu extra data. Pokoknya tahulah, oh ini untuk synchronize, berarti salah satu pihaknya ingin melakukan synchronize. Kalau oh ini paket synchronize, berarti salah satu pihaknya mengirimkan synchronize seperti itu. Ini dipakai untuk ketika koneksinya itu idle. Jadi ketika idle itu tidak ada komunikasi sama sekali server dan klien. Nah, itu kan nggak tahu itu servernya masih hidup atau tidak. Nah, itu kita akan mengirimkan paket ini sebesar 4 byte ini setiap beberapa periode. Ada nanti pembahasannya. Tapi di source code-nya ini ada di langsung ke source code-nya ya. Saya agak males buka slide itu. Nggak masukin ke slide itu agak males. Langsung saya bahas di source code-nya di bagian sini. Nah, ini ya pakai. Ya, kita ngecek di sini. Mungkin agak digedekan dik, Pak. Oke. Lagi. Soalnya enggak terlalu kelihatan. Terlalu kecil. Kelihatan nih. Dikit lagi, Pak. Wah, malah. Oke. Nah, ini ya. Nah, kita cek di sini. Nah, ini jadi di sini ada sebuah subroutine ya, atau sebuah fungsi namanya zombie reaper do scan. Nah, zombie reaper ini ada thread tersendiri. Jadi ada thread yang low priority. Dia tugasnya adalah scanning klien-klien yang idle gitu. Kalau ada klien yang idle lebih dari waktu tertentu, ya kita cek ini pakai detik ya satuannya nanti. Terus kita cek ini apakah dia terautentikasi. Kalau dia terautentikasi, kita masuk ke ZR checkout di sini. Nah, di ZR checkout ini, nah ini kita melakukan pengiriman request synchronize di sini ya, send request synchronize. Ya, ini kok jadi istilahnya si server bilang gini, ini kamu kok tidak ada traffic sama sekali, apakah masih terkoneksi? Itu, misalnya dia tanya seperti itu, pakai request synchronize ini. Nah, nanti ketika si klien itu mendapatkan request synchronize,
dia akan membalas dengan synchronize. Ya, masih aktif gitu. Kalau tidak, nanti setelah ini diulang-ulang ya sampai beberapa kali, ini sudah ada hitung-hitungannya nih. Pokoknya pakai konstanta ini, UDP underscore ses, ini integer ya. Nah, kalau dia sudah lebih time out-nya ini, dia akan di close nanti di sini. Di close. Oh, ini sudah tidak menjawab ini kliennya, dan idle tidak menjawab, maka akan di close seperti itu. Itu untuk synchronize-nya. Jelasnya cek langsung di source code-nya. Ya. Ini sangat enak dibacain. Kemudian close. Nah, ini close ini untuk menutup koneksi ya. Jadi ketika klien itu ingin menutup koneksi, dia akan mengirimkan sebuah paket close. Paket close ini dia tidak memiliki struct sama sekali. Cukup tipe paddingnya 0, line-nya 0. 4 bytes ya ukurannya. Kemudian server paket ya. Dia ada handshake juga. Handshake-nya ini sama ya. Responnya berubah versi yang di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk yang server paket kita ada ekstra nih di sini. Handshake recheck. Untuk merecheck, misal kita merecheck, oh ini versinya tidak cocok, misalkan seperti ini. Jadi kita menggunakan HS recheck ini. Kemudian untuk out rest ini adalah respon ketika autentikasi. Ketika si klien mengirim username dan password, kita respon dengan out rest. Apakah autentikasinya berhasil ataukah gagal? Nanti ada di out rest ini. Kemudian untuk datanya, ini data dari network interface-nya juga ya, ada di sini. Sama. Isinya sama yang ini. Cuma di sini sama persis ya. Jadi ada tipe padding line sama line, cuma ada ekstra di sini. HS recheck dan out rest. Ini untuk respon autentikasi. Ukurannya sama ya. Ukurannya maksimal seperti ini. 4096 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2. Ini. Kemudian handshake sama ini ya. Current versi minimal dan maksimal. Current itu versi berapa ya servernya. Terus versi minimal yang disupport itu versi berapa, terus maksimal itu versi maksimal yang disupport versi berapa. Ini untuk setting backward compatibility-nya gitu. Kemudian nah ini respon ya. Jadi ketika respon di sini ada statusnya, berhasil atau tidak. Terus if info ini isinya adalah konfigurasi IP private. Jadi ketika si klien itu connect ke server, kita akan mendapatkan sebuah IP private. Si klien ini, si server memberikan sebuah IP private, nanti IP private-nya dipakai untuk komunikasi melalui virtual network interface-nya. Jadi ada interface baru ketika kita melakukan koneksi ke server. Jadi interface barunya itu config-nya diberikan oleh server menggunakan struct if info ini. Kemudian ini ada sama ya data dari interface ini juga sama. Kemudian kita mulai ini building TPPN to from the source ya. Langsung kita praktek langsung ini. Jadi gampang sekali ya. Kita install ini. Ini bisa pakai GCC, Clang, bebas ya. Pilih salah satu ya. Bisa pakai GCC saja, bisa Clang saja bisa. Tapi saya favoritnya pakai Clang kalau membuat ini. Terus ada make, ada build essentialis, install saja ini. Pokoknya install saja. Copy. Ctrl C ya. Saya sudah siapkan server tadi. Jadi sebenarnya saya beli ini. Saya beli server ini untuk praktek aja tadi. Yang ini, yang IP-nya 139.59.247.247. Ya, ini saya sudah login ini ya. Kelihatan nih? Kelihatan nggak? Jelas ya? Ya. Oke. Malah ini. Ya, ini kita copy. Seperti ini ya. Nah, ini sudah saya install soalnya ya. Jadi sudah terinstall ya. Already the newest version. Oke. Kemudian kita git clone di repo aslinya langsung di github.com/tinsight/tppn2 ini. Enter.
Nah, dapat. Kemudian cd sini, terus kita configure dulu ya. Configure. Kita compilernya pakai Clang di sini ya. Langsung Clang plus plus, LD-nya Clang plus plus. Ini setelah dikonfigur, langsung kita make ya. Make min C8 misalkan ini. Ini jumlah paralelnya, maksud mau di build paralelnya 8 paralel istilahnya seperti itu. Nah, ini sudah selesai, cepat ya buildnya. Bisa kita buat sini ya. Oke, kita setelah itu kita ini setelah build ya. Nanti akan ada filenya di sini, file tvpn2 ini, ls tvpn2 ini, file tvpn2. Ya, ini ya. F64-bit executable, LSB executable. Ini little endian ini ya. Nah, setelah itu kita bisa jalankan. Ya, pokoknya ini simple ya, buildingnya. Pertama, install dulu. Install GCC, Clang, Make, Build Essential. Terus kita clone. Terus cd tvpn, langsung configure. Ini pakai compiler apa, silahkan diisi sendiri. Terus make. Ya, karena saya pakai Clang, bisa juga pakai GCC. Nah, di sini jelas ya cara buildingnya. Jelas Pak, tapi tadi agak terlalu cepat gitu maksudnya. Oh ya, oke. Ulang ya. Oke, ulang. Saya ulang ya. Saya hapus dulu rm-rf tvpn2. Oke, saya ulang. Jadi pertama kita install ini utility untuk compile-nya. Jadi apt-get install gcc clang make build essential, enter. Nah, ini kan sudah terinstall ya ini ya. Sudah versi terbaru semua. Nah, oke. Setelah kita install compiler dan tools untuk build-nya, toolchain-nya, itu kita clone repositorinya menggunakan git ya. Git clone https github.com/tinsight/tvpn2 seperti ini. Setelah itu kita enter. Nah, ini dia download dulu. Git clone ini istilahnya dia mendownload source code-nya dari repo-nya seperti itu. Kemudian cd tvpn2, change directory ke directory tvpn2. Kemudian melakukan build-nya ya menggunakan configure. Di sini sudah ada configure script ya. Ini saya pakai configure, jalankan saja seperti ini configure. Terus CC-nya kita set. Tadi kan pakai Clang ya, kita pakai GCC coba. GCC CX C++. Nah, CX ini C++ compilernya. Kalau CC ini compiler C-nya. Saat ini yang C++ compiler ini memang belum terpakai ya. Soalnya tvpn ini baru pakai C doang, nggak pakai C++. Belum pakai mungkin. Terus LD-nya pakai G++. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini langsung ketik make nanti. Make min C. Nah, ini pakai nproc ini cuma untuk jumlah CPU-nya berapa yang aktif di Affinity si prosesnya itu. Terus misal kita isi 8 itu berarti maksimal buildingnya 8 paralel. Tapi ini cepat sih, ya, kecil lah, nggak lama ini buildingnya. Soalnya nggak terlalu gede code base-nya. Kita enter. Nah, ini proses build ya. Kalau sudah selesai, seperti ini sudah selesai, kita cek ls. Nah, di sini ada file baru tvpn2. Nah, ini yang kita pakai nanti ini si tvpn2 ini. Cek ya filenya, file tvpn2. Nah, F64-bit LSB PIE executable. Oke. Jelas ya dari buildingnya. Ada yang ditanyakan dari building ini? Atau dari yang tadi, yang materi yang ini sebelumnya? Sorry, tidak ada jeda tadi langsung gitu. Jelas ya? Cukup jelas Pak. Oke. Yang lainnya gimana? Alah. Sebenarnya tidak ada yang lain Pak. Dilanjut ya Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini ya live demo lah,
nggak pakai // langsung. Nah, untuk config-nya kita copy dari template-nya dulu. Kita udah ada template di sini di folder config, cp config server ini. Nah, kita copy di sini server.e.tmp. Nah, ini kita setting dulu ya. Nah, di sini ini event loop-nya pakai apa? Di sini kita menggunakan ipol ya. Nanti kita juga akan support IO Uring juga event loop-nya. Kemudian soket tipenya UDP, ada UDP, ada TCP. Kemudian bin address-nya ya 000 ini biar bin ke semua interface istilahnya. Terus bin port 444 ini portnya ya. Jadi mau jalan di port berapa ini service-nya. Kemudian backlog-nya itu backlog untuk listen-nya, ketika listen itu maksimal sebenarnya backlog ini hanya kepake di TCP saja, kalau UDP nggak kepake. Kemudian MAC connection itu jumlah koneksi maksimal, jadi jumlah klien maksimal yang bisa dilayani dalam satu waktu. Misal ini kita set 32 gitu. Nah, ini tergantung sesuaikan servernya ya. Jadi terus nah ini SSL sertifikat ya, ini sudah ada bawaan nih, pakai bawaan aja, bisa generate sendiri juga. Nah, terus kemudian iFace ini interface-nya, nama interface-nya sini VPN SR01, SR untuk server gitu. Nah, untuk MTU misal kita setting 1400 yang stabil itu untuk koneksi yang digunakan oleh konsumen secara umum. MTU-nya 1400. MTU itu adalah maksimum transmission unit. Jadi untuk fragmentasi, istilahnya dalam sekali kirim itu maksimal berapa bytes gitu. Nah, di sini 1400 yang stabilnya untuk internet biasa yang untuk konsumen secara umum lah. Nah, terus ada juga kebutuhan khusus tuh MTU sampai 9.000-an seperti jumbo frame itu ada. Cuma kita nggak bahas itu ya. Istilahnya MTU ini maksimum transmission unit, istilahnya seperti itu. Kita semua sudah tahu itu kan. Terus istilahnya sama nggak membahas use case-nya di sini. Kemudian IP versi 4-nya. Ini IP private-nya. Jadi VPN itu ada IP private-nya. Kan kita akan membuat interface baru, virtual network interface. Nah, itu kita perlu IP juga di jaringan tersebut. Itu kita servernya itu biasanya bagusnya menggunakan hostmin ya, defaultnya. Jadi 10.551, terus netmasknya 255.255.0. Berarti kan hostminnya ini ya, hostminnya sekian, netmasknya sekian. Ini ada hitung-hitungannya juga di jaringan. Kemudian ini sudah ya. Terus kita setting user. Di server kita melakukan setting user. Di data, di folder data, di sini ada user. Nah, di sini sudah ada template defaultnya ya. Oke, nama saya. Nah, ini MTU-nya kita set 1400 juga. Nah, ini untuk user ini mau kita berikan IP berapa gitu di sini. Di sini kita berikan konfigurasi IP 10.5.5.2. Ini MTU sekian, terus netmasknya sekian, gateway-nya sekian. Nah, ini passwordnya masih seperti ini. Nah, untuk mengenerate password kita biasanya menggunakan admin C. Terus misal berapa page, misal 16 ya, 16, terus dev random dari dev random ini. Cuma kan isinya kan nggak printable ya. Di base 64 aja, nanti udah kelihatan random ini. Nah, seperti ini kita copy passwordnya, cuma random aja, mengenerate random password. Seperti ini, terus username ini. Terus kita save nih ya. Ini nama file sama dengan nama username-nya. Kalau mau nambah user baru, ini tinggal di copy saja, terus diganti namanya jadi username baru itu. Terus diganti isinya juga.
Setelah itu kita kembali ke directory di VPN 2 di root directory project-nya. Terus kita jalankan, cara menjalankannya menggunakan tvpn 2 server minc. Ya ini ya, terus minc ini konfigurasinya. Setelah itu konfigurasinya adalah ini yang server.ini.tmp. Seperti ini, terus enter. Nah, di sini sudah, kalau sudah ada tulisan initialization sequence complete, berarti dia sudah jalan ya istilahnya. Nah, kemudian dari kliennya di sini sudah saya siapkan tadi ya. Jadi kliennya sama ya. Kita git clone, terus kita compile dari source-nya, kemudian kita copy config-nya dari cp config client ini, terus client ini .tmp. Oh, ini sudah tadi sudah ada ya. Terus vim client ini .tmp. Nah, kita edit config-nya. Di sini passwordnya ini tadi, passwordnya kan ini tadi. Username passwordnya kan di sini. Kita masukkan nih passwordnya. Terus override default ini nanti ini untuk internetnya. Jadi apakah kita internet itu menggunakan VPN atau cukup connect VPN aja. Saya membuat interface private network aja gitu. Nggak usah mengoverride default gateway-nya. Kalau 0, kalau 1 nanti mengoverride. Tapi kalau saya ganti 1 mungkin nanti koneksi saya akan putus. Soalnya kan ganti jaringan. Terus ini server address-nya, ini IP public servernya ya. Ini tadi kan saya beli di sini, copy paste sini. Nah, seperti ini. Ini nama interface-nya ya, bebas ini. Asalkan nggak panjang-panjang, maksimal 16 karakter. Ini yang network interface-nya. Kemudian selesai kita save ini. Kita save. Terus kita jalankan. Harus sudo ini, harus pakai root. Soalnya kan membuat interface baru butuh capability netadmin kan. Jadi seperti ini, sudo tvpn 2 terus client -c. Kemudian config-nya tadi client ini seperti ini. Enter. Masukkan password. Nah, seperti ini. Pasti sudah terkoneksi ya. Authentication sukses. Nah, kita bisa melakukan ping nih. Nah, ini di servernya juga ada lognya ini. Oh, new connection from sekian. Terus mendapatkan out packet dari user ini. IP publicnya ini. Kemudian kita assign IP private di sini. IP private-nya 10.5.5.5.2. Nah, sekarang kita cek apakah si klien ini sudah bisa berkomunikasi dengan server melalui ini IP private-nya. Ping 10.5.5.1 seperti ini. Nah, ini sudah bisa ini ya. Masih jalan nih. Tes, halo. Masih, Pak. Masih. Oke, kelihatan ya. Iya, Pak. Nah, ini berarti kita sudah berhasil terkoneksi. Kemudian kita cek ya SSH melalui IP private-nya. Di sini SSH root. Nah, bisa ya, bisa masuk. Ini berarti sudah terkoneksi nih VPN-nya. Nah, terus misalnya kita tes pakai iPerf ya, tes performance iPerf 3 min S yang di server pakai min S seperti ini. Ini untuk tes performance saja. Nah, ini cuma koneksi saya nggak lancar ini pasti. Mungkin keganggu. Coba aja. iPerf min 3. Nah, terus ini kita sebagai kliennya, yang ini kliennya kita tes melalui IP private-nya tadi seperti ini. Nah, ini kita akan mengutilize koneksi VPN-nya. Terus kita enter di sini. Nah, di sini transfernya. Nah, ini kecepatannya untuk VPN-nya
sampai 8 ya, 8,5 MB dan sekian nih berubah-ubah nih. Nggak terlalu stabil tapi lumayan lah. Ini saya pakai koneksi Telkom ya, Indihome ini. Jadi cepat. Ini nggak terlalu cepat sih. Coba kita bandingkan dari kecepatannya dari Fast.com, agak lambat nih. Ya cuma 20-an nih, nggak cepet. Di sekitar segini. Yang ini 20-an terus pakai VPN turun ya, jadi mentok paling tinggi 10 ini. Itu ada overheadnya tetepan ya kalau menggunakan VPN. Tergantung servernya juga sih. Kalau servernya jauh semakin besar juga overheadnya. Ini servernya di US ini, jadi lumayan jauh. Kalau kita beli server yang misal di Singapura itu latensinya lebih kecil. Kalau dari Indonesia, diakses dari Indonesia. Seperti itu untuk demonya. Ya, silahkan. Tadi kan sempat ini ngebahas soal IP yang dihubungkan lewat server itu kan ya? Ya. IP di protokol versi 4. Karena sekarang langka ya Pak ya. Kebanyakan yang murah saat ini IP protokol yang versi 6 ya. Ya, yang baru versi 6 ini. Nah, ini masalahnya. Ya kalau semisal kita pakai ISP, dapat ISP yang IP-nya itu mendapatkan IP public. Ya. Nah, terkadang Lah. Halo? Halo, gimana Mbak? Ini lagi sakit soalnya, bentar. Oh iya ya, oke. Bentar. Lagi batuk Pak. Terus gini, sampai mana ya tadi ya? Kalau semisal nih kita dapatnya ISP yang nggak public, yang dinamis lah, dapat IP yang lokal, itu gimana sih Pak cara nembaknya ke servernya? Soalnya kan server VPN itu kan harus dapat IP public gitu kan ya? Oh ya, oke. Untuk klien itu IP publicnya dinamis tidak masalah. Yang penting servernya kan harus statik. Jadi si klien bebas mau pakai IP apapun nggak masalah. Ya cuma si server harus jelas lokasinya, IP-nya harus jelas satu aja gitu yang public. Jadi kita kalau mau pakai VPN pasti ada satu server yang punya IP public static. Nah ini kan contoh saya tadi beli server ya nih, beli server namanya di DigitalOcean ini, cloud.digitalocean.com. Saya beli VPS ini, kemudian dapat IP public static, IPv4 ya, di sini 139.59.247.247. Nah selama saya menyewa server ini, IP-nya nggak akan berubah gitu. Jadi untuk server kita wajib ada IP public static. Kemudian untuk klien bebas mau IP dinamis mau statis, nggak pengaruh gitu. Berarti dari servernya sendiri harus ini ya. Nggak kan mungkin kalau semisal kita pakai server orang lain bisa ya, karena sudah dipastikan itu pakai IP public. Cuman tatkala kita mau buat bentar Pak, mau buat server VPN sendiri itu kan harus kita dapat ISP-nya itu yang public ya. Berarti ISP-nya atau internet yang kita gunakan kalau misal pakai Telkom pakai Astinet ya. Ya, istilahnya kita harus punya kontrol terhadap IP publiknya. Sekalipun nanti kita di balik firewall itu kita kan harus forwarding dulu, istilahnya forward port 444 UDP misalkan seperti itu. Tadi kan saya pakai port 444, itu bisa disetting di gonta-ganti portnya, sesuaikan settingan yang dibutuhkan oleh ISP-nya, istilahnya seperti itu.
eh, kalau semisal udah dapat IP public kan lebih enak, Pak. Apakah memang peruntukan VPN itu, maksudnya peruntukan VPN itu lebih pada kita bisa nge-remote, misalkan remote server itu di jarak jauh atau gimana gitu ya? Ya, salah satunya itu. Cuma yang sering yang dikonsumsi oleh user itu kadang nggak peduli dengan servernya itu udah ada providernya sendiri. Misal ada provider VPN ya, sebuah provider VPN. Nah, itu mereka menyediakan server-server VPN. Nah, si user itu nggak peduli dengan saya harus punya IP public static, itu nggak peduli. Nah, jadi kebanyakan user seperti itu. Nah, salah satu software saya ini adalah software VPN-nya saja. Saya menyediakan software-nya saja, tapi tidak menyediakan layanan VPN gitu. Nah, untuk tadi yang remote jarak jauh tadi, yaitu bisa ya. Jadi VPN juga bisa untuk remote jarak jauh. Misalkan contohnya kita punya sebuah server di rumah. Nah, terus server tersebut memiliki IP public. Terus kita bepergian mau mengakses server-server internal yang ada misal ada banyak server yang tidak berhadapan dengan IP public langsung. Nah, itu menggunakan VPN masuk ke IP publicnya, terus SSH lewat IP private-nya setelah connect VPN. Bisa remote jarak jauh seperti itu. Ya, terbatas dengan SSH sih, bisa HTTP juga, semua aplikasi bisa sih. Itu kan network layer-nya, jadi aplikasi nggak terpengaruh SSH atau HTTP, terserah. Gini lagi Pak, apa namanya, VPN itu kan memang untuk mengenkripsi data kita, artinya agar tidak, istilahnya ya, agar tidak mudah dihack. Cuma terkadang Pak, itu dengan protokol itu justru bahkan bisa dihack. Banyak sekarang yang kayak misalkan yang terjadi di Indonesia saat ini, misalkan kayak apa tuh dah yang BSSN, ransomware. Itu lewat protokol internet protokol versi 4 bahkan. Katanya sih. Maksudnya yang di enkripsi ini, misal sebuah provider VPN itu mereka punya kontrol terhadap traffic kita. Nah, si provider ini tentunya bisa membaca isi traffic kita itu, destination-nya kemana, source-nya dari mana, itu kelihatan. Jadi kalau misal providernya itu kita tidak terpercaya, misal ini nanti si provider VPN bisa membaca traffic kita dong gitu. Pasti bisa ya, karena yang tidak aman itu kalau kita menggunakan VPN yang asal-asalan, misalnya VPN gratis. Nah, itu kan si penyedia VPN-nya itu dia bisa membaca data kita. Tapi kalau ada enkripsi di level aplikasi, contoh seperti HTTPS ya, HTTPS ini tetap nggak bisa dibaca. Cuma bisa ketahuan source dan destination-nya. Misal kita buka Facebook, itu si servernya kan ngirim sebuah HTML kan. Nah, HTML-nya itu nggak bisa dibaca. Cuma si provider tahu, ini sumbernya dari Facebook gitu. IP-nya nggak terenkripsi. Setelah masuk ke private info-nya. Tapi ketika di tengah jalan, sebelum ini kan ada enkapsulasi lagi, selain di enkapsulasi itu nggak terbaca IP-nya. Cuma ketika sampai di provider VPN itu bisa baca. Contoh ini menggunakan TCP dump ya. Nah, ini saya demokan langsung. Ini bisa membaca traffic-nya. Di sini tadi kita menggunakan netstat dulu, cek ifconfig. Di sini ya nama interface-nya tvpn2 sr01. Nah, kemudian menggunakan TCP dump ya, TCP dump min ni
DVPN 2 SR01. Enter ya. Nah, ini kelihatan ini si klien ngirim apa aja gitu kelihatan di sini. Nah, ini kan port 22 ya. SSH ini ya. Jadi si klien IP-nya 10.551. Kemudian ngirim si klien 552 nih, 552 terus ngirim ke port 22, 10.551 port 22. Kelihatan bisa terbaca sini. Mau membaca isi paketnya juga bisa pakai min A ini. Nah, ini kan terenkripsi SSH ya, nggak kelihatan nih. Contoh ya, misal HTTP. Kita coba pakai HTTP. Install PHP simple bisa. Contoh nih HTTP, pasti kelihatan nanti trafiknya. Contoh ini. Ini provider yang nggak terpercaya itu kita sebenarnya bisa membaca traffic kita. Cuma kalau trafficnya itu tidak terenkripsi di layer aplikasi, itu bisa dibaca. Kalau terenkripsi tidak bisa dibaca. Ini langsung praktek ini. Nah, misal. Oke. Saya clear. Kita buat indeks ya, indeks HTML seperti ini. Contoh di sini langsung H1 hello world. Simple aja lah. Seperti ini, terus kita jalankan nih PHP di port 8000 seperti ini. Kemudian kita tes tuh akses IP private-nya 10.551 port 8000. Nah, ini kan bisa kita akses nih pakai IP private nih. Nah, misal kita ngirim ya pakai crawl ya. Oh, nggak usah pakai crawl, langsung di sini aja. Di sini nanti kita TCP dump di sini. TCP dump min NI. Nah, ini nama interface-nya. Terus kemudian min A. Min A ini untuk ngedam isi paketnya itu. Nah, ini kan nggak ada traffic sama sekali ya. Nah, ini ketika contoh ini ketika saya request kan pasti ngirim HTTPS ya, HTTP request. Saya refresh, cek nih di sini ada nggak ini. Nah, ini HTTP requestnya ini http/1 oke. Hostnya ini tanggal sekian. Oh, ini respon ya. Responnya 200 oke. Nah, ini requestnya ini hostnya sekian, connection kita live ya, user again ini pakai apa ini, pakai Chrome user again-nya kelihatan kan di sini. Nah, kalau kita menggunakan provider sembarangan, nah providernya itu bisa membaca data-data ini. Nah, kalau misalkan kita ngirim sebuah username password itu juga bisa dibaca. Nah, tapi ini untuk HTTP ya. Kalau HTTPS yang seperti ini itu nggak terbaca karena enkripsinya dia di layer aplikasi, bukan di layer networknya. Jadi si layer network cuma tahu destination dan source-nya. Ini paket dikirim kemana, sumbernya dari mana. Tapi dia tidak bisa membaca isinya. Tapi kalau tidak terenkripsi, seperti ini, HTTP, itu dia bisa dibaca. Ya, ini user agent-nya apa, terus ini accept apa, ini request header ya, HTTP request header. Nah, kemudian ketika server merespon itu juga ada seperti ini, ada balasannya. Ini respon header, hostnya ini, tanggalnya sekian. Terus ini ada HTML-nya kelihatan ini, H1 hello world. Seperti itu. Nah, itulah yang membuat kita harus hati-hati memilih provider VPN. Nah, amannya kita deploy VPN server sendiri, itu jelas aman. Seperti itu. Gimana? Sudah ada gambaran tentang yang tadi, yang keamanan ini? Bisa masuk. Oke. Cuman Pak, ya, misal itu kan IP 10.5 itu kan memang identik IP public. Ini IP private ini. Apa? 10.5 ini. Ya, ini kita cek ya. Kita cek 10.551 ini bukan IP public sebenarnya.
sorry, ada itu. Kita cek di US. Ya, ini private ya. Jadi untuk ini semua boleh pakai ini. Semua komputer boleh pakai ini IP private ini. Ya. RFC 1981 ini kita cek ini. Nggak ada, jadi nggak ada IP publik 10.5.5.1 itu nggak ada. Jadi IP ini hanya Jadi boleh dipakai dari IP public sendiri itu udah diubah ya Pak ya? Ya, yang IP publiknya ini yang tadi yang saya beli di DigitalOcean ini yang 139.59.247.247. Nah, IP publik ini kita pakai untuk koneksi VPN. Di sini yang kita setting tadi yang di VPN 2 di client ini.mp. Nah, di sini kita connect-nya ke si klien connect ke IP publiknya ini. Nah, setelah si klien connect melalui IP publik, terus si klien akan mengirimkan username dan password. Nah, kalau username password itu valid, si server akan merespon dengan config IP private yang seperti saya jelaskan di sini tadi yang ini. Mana sih? Nah, ini responnya berupa paket out respon. Nah, di struct if info ini dia isinya adalah IP private, terus netmask dan default gateway sama MTU. Jadi 4 informasi itu akan didapatkan setelah autentikasi berhasil. Nah, si traffic VPN-nya kita melalui virtual network interface di private IP ini seperti itu. Jadi yang 10.551 ini 10.5.5.1 ini IP private, bukan IP public. Seperti itu. Jelas? Oke, jelas Pak. Jadi merubahnya itu di codingan servernya ya Pak ya? Ya. Ya, ini bisa diubah nih, jadi bebas. Kalau semisal nih Pak, semisal kita pakai mikrotik tuh, apakah IP yang digunakan apa memang harus sesuai dengan servernya, server VPN-nya, atau tidak perlu diubah juga di mikrotik sesuaikan dengan IP public yang didapat atau gimana Pak enaknya? Mikrotiknya dipakai buat apa ini? Di sini. Nah, maksudnya mikrotiknya mau berperan sebagai apa? Berperan sebagai ISP. Berperan sebagai ISP. Mikrotik berperan sebagai ISP, terus kliennya pakai IP public yang disediakan oleh mikrotik itu, gitu. Bisa jadi Pak. Nggak masalah, nggak perlu setting kalau itu. Tapi yang penting servernya harus statik. Kalau si mikrotiknya ini dipakai untuk forwarding, misalkan kadang ada server yang behind firewall ya, nggak bisa diakses, itu harus kita nyeteng mikrotik dulu terus di forward portnya dari port berapa ke port berapa, itu kan kadang nyeteng itu. Nah, itu misal mungkin di server perlu seperti itu kalau ada rule firewall khusus itu. Untuk mikrotik sih nggak relevan sih, maksudnya bebas asalkan bisa diakses ya bisa gitu, nggak relevan itu pertanyaannya. Mikrotik sebagai apa dulu? Kalau sebagai ISP gimana? Menurut saya kurang jelas pertanyaannya. Gimana, mau nanya lagi atau revisi pertanyaan? Ya, sebagai alat untuk ini Pak, soalnya kan terkadang banyak yang ngehack dari sisi mana aja gitu, terutama dari WPS-nya. Nah, terkadang itu kan dapat internet, kita setting internet pakai mikrotik. Nah, jadi ISP yang kita dapat itu untuk server VPN-nya terkadang masih disetting sama mikrotik itu, Pak. Jadi saya pengen tanya sebenarnya, apakah IP yang
dibuat di server VPN-nya itu di mikrotiknya juga harus disesuaikan apa gimana? Tidak. Mikrotiknya itu paling kan cuma nyeting agar port tertentu bisa diakses oleh publik gitu kan maksudnya. Mikrotiknya gimana dulu? Harus jelas sih settingannya. Kalau cuma pakai mikrotik nanti ini urusannya sama servernya gimana kan saya nggak paham itu maksudnya. Gimana dulu mikrotiknya gitu. Misalnya pokoknya kalau servernya bisa diakses menggunakan IP publik, ya bisa. Mikrotiknya gimana? Misalkan contoh apa skenario aja, dibikin skenario gimana mikrotiknya jadi apa? Loh, coba di skenario kan gimana? Misal contoh Gini, di kantor saya itu saya buat server wifi Pak. Jadi settingannya itu ya server wifi. Ya. Jadi settingannya itu menggunakan mikrotik. Nah, kebetulan memang saya rencananya mau bikin server VPN yang pengennya semua aplikasi atau yang semua ya data-data itu bisa diakses di remote di jarak jauh gitu. Nah, pengennya saya itu IP yang saya gunakan, saya kan pakai STNet nih di kantor pakai STNet. Jadi pengennya IP itu jadi satu gitu, maksudnya misalkan kita boleh saja pakai IP private ya, pakai IP private itu kan biar lebih aman gitu kan kayak Pak. Ya. Jadi bisa nggak gitu IP disinkronkan dengan IP yang saya setting di mikrotik itu gitu. Oh, istilahnya misal kita ada device connect ke VPN, device dari luar connect ke VPN mau ngakses jaringan di mikrotiknya gitu. Iya, pakai jaringan itu gitu maksudnya. Bisa. Itu settingnya bukan pokoknya kalau sudah terkoneksi settingnya sudah masuk ke itu yang pre-routing, post-routing gitu, pakai SNAT, DNAT dan lain sebagainya, pakai network address translation, NAT namanya, NAT. Bisa. Settingnya harus ngerti dulu, harus ngerti infrastrukturnya kayak gimana gitu isinya, misal si jaringan ini ada di mana, terus source-nya misal yang dari VPN tuh source-nya dari mana mau ditranslate kemana gitu, kadang ada. Saya juga setting seperti itu, cuma pakai IP tables langsung. Contoh di sini ada sih. Oh iya, contoh ada juga di rekan saya nih, namanya Pak Is namanya. Sebentar. Contoh ini seperti ini, contoh nyatanya. Nah ini nggak pakai mikrotik ya, tapi pakai IP tables. Sebenarnya mikrotik itu juga dia menggunakan IP tables ini, net filter arsiteknya menggunakan net filter. Jadi mikrotik itu sebenarnya limit ya. Jadi di dalamnya ada IP tables juga. Nah, cuma mikrotik ini ada interface sendiri. Interface untuk menjalankan IP tables ini agar lebih user friendly gitu. Tapi kalau saya pakai IP tables langsung, saya harus connecting IP tables seperti ini. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini ada settingan ini. Contoh ini IP private nih, di IP private di rumah misal 192.168.1.1, terus kita pokoknya ketika destination portnya itu ke 48800 itu kita masukkan ke jaringan ini gitu, bisa. Setelah pakai VPN nanti juga bisa. Ini pakai IP VPN juga nih, 10.5530. Ini punyanya si namanya teman saya Faiz ini. Websitenya masih aktif kayaknya, elcat ya, elcat.dev. Nah ini pakai VPN juga nih. Ini
Jadi LK.dev ini sebenarnya dia kalau nggak salah beliau pakai Raspi ya, pakai Raspi itu. Nah itu terus Raspi-nya diinstal di VPN toh, terus ini saya konekkan ini ke jaringan si Pak Ais itu, terus bisa diakses pakai seperti ini. Nah ini terus ada forwarding Nginx-nya juga. Nginx -t less proxy pass 1055. Nah ini yang 10. Nah ini server name LK.dev ini dia jaringan rumahan, ini jaringan rumahan, terus kita forward pakai VPN-nya. Jadi si orang lain bisa ngakses ini gitu. Yang LK.dev ini jaringan rumahan, terus dia nggak punya IP public itu. Terus pakai di VPN dari servernya di forward ke rumahnya dia, langsung ke Raspi-nya jaringannya pakai IP private ini 10.5.5.30 seperti itu, Mbak. Oke. Bisa Tapi jadi gini Pak, gimana? sebenarnya server wifi saya itu saya pakai 2 modem, satu Astinet, satunya yang biasa gitu, yang speedy biasa. Nah dijadikan satu. Terus failover gitu. Nah, kalau satu gagal otomatis ganti. Iya. Bisa nggak? Ada settingannya sih. Bisa nggak interface-nya ke VPN tuh, bisa nggak, Pak? Interface-nya bisa, cuma harus setting itu network address translation. Jadi harus ngerti destination-nya mana, source-nya mana, terus pakai mass queries atau pakai SNAT atau pakai DNAT, itu kan ada settingannya, bisa itu. Oh, jadi memang harus dibedain dulu ya Pak ya, IP yang public sama IP yang bukan gitu ya Pak ya? Iya, harus itu. Nanti ada settingannya sendiri. Cuma kalau misal mau bahas kasusnya lebih jauh, itu kita harus ngerti apa settingannya dulu. Mau nyeting kan harus ngerti infrastrukturnya bentuknya kayak gimana gitu. Jadi pertanyaannya dijawab agak susah gitu. Kalau bisa atau tidaknya bisa, cuma gimana caranya itu harus sesuai infrastrukturnya gitu. Jaringannya kayak gimana, topologinya gimana gitu. Jadi topologinya sebenarnya pengen share screen sih, cuman ada di laptop ya, lagi sakit sih. Jadi topologinya gini, jadi ada 2 modem. Ya. Ada 2 modem, satu Astinet, satunya bukan. Nah itu dijadikan satu untuk untuk dipakai semua komputer, baik wifi ataupun LAN. Nah maunya memang itu diambilkan untuk internetnya, server VPN-nya mau diambilkan dari situ. Cuman bingungnya VPN itu kan harusnya dapat IP public, sedangkan saya itu menggabungkan dua modem, yang satunya dinamis, satunya public, satunya lokal, satunya public. Jadi kadang bingung gitu, ini bisa nggak kalau saya misal pakai dua-duanya gitu. Terkadang kan meskipun IP lokal kita bisa dapat IP public juga, cuman lebih lebih stabilnya memang pakai IP yang khusus untuk public, Astinet gitu. Kalau semisal harus dibedakan, berarti kan harus memisahkan atau membedakan IP mana yang IP public sama IP lokal kan, untuk bisa disambungkan ke VPN-nya, Pak. Oh, kalau sebenarnya ini jadi misal ya, kita si klien connect VPN, terus dia mau milih pakai si yang biasa, yang bukan yang Astinet gitu, maksudnya gitu atau gimana? Ya, untuk klien. Untuk klien. Ya. Maksud saya untuk servernya. Kalau untuk klien kita bisa pakai 2 modem itu kan. Ya.
Nah, Bisa untuk servernya, saya tuh kan menggabungkan dua menggabungkan dua. modem itu. Terus Iya, di setting MikroTik jadi satu IP keluarnya gitu, Pak. jadi satu IP keluarnya. Ya, terus Nah, itu yang kalau untuk klien sih enak-enak saja, ya kan? yang servernya mau Tapi dibikin. untuk server VPN-nya, apakah itu bisa? Jadi kan menyesuaikan dapat IP, misalkan saya buat IP nih, IP 103 atau gimana, 10 berapa lah. Nah, saya misal buat IP segitu dari dua modem itu. Nah, saya mau koneksikan internet itu ke server VPN saya. Koneksikan internet itu internet apa maksudnya? Traffic dari mana? Gimana? Putus-putus? Traffic dari mana? Ya kan tadi bilang saya mau mengkoneksikan internet ke server VPN. Nah, maksudnya mengkoneksikan internet ke server VPN itu maksudnya internet yang mana? Kan punya dua internet. Iya, makanya berarti harus dibedakan kan, Pak? Harus tetap pakai yang IP public. Enggak, kan si servernya malah berperan sebagai klien, kan mau servernya mau menggunakan VPN. Kalau menggunakan VPN, istilahnya kita mau pakai, misal kita beli VPN gitu kan, beli VPN baru di sini gitu. Terus servermu mau pakai IP ini, IP public ini biar internetnya masuk ke sini semua gitu, atau gimana? Kenapa aku pertanyaannya? Sorry. Mana orangnya tadi? Nggak ada. Putus. Nggak paham aku pertanyaan. Sorry ya. Wanita kadang sulit dipahami, Pak. Oke. Jadi gimana, Pak? Bebas sih mau Q&A ya? Jaringan. Sorry. Oke. Jaringan. Gimana? Oke, tadi saya tanya ulang ya. Tadi kan jadi kamu punya dua server. Punya dua koneksi internet untuk servernya, ya kan? Ya. Ya, terus VPN-nya itu mau dia ini mau dipakai sebagai penyedia VPN atau menggunakan VPN yang servernya ini? Nah, itu dia. Saya kan mau baru buat nih. Rencananya memang kalau semisal jadi penyedia VPN, semisal nih. Ya, misal itu gimana? Kalau semisal jadi penyedia VPN kan saya bisa jualan. Ya, misal kalau jadi penyedia VPN, berarti kamu butuh yang IP public. IP public untuk koneksi si kliennya harus connect ke IP publiknya gitu. Harus pakai yang IP public kalau sebagai penyedia. Ya, kalau misal pengguna berarti boleh menggunakan dua modem itu. Ya, boleh bebas. Traffic A, traffic B bisa dipakai semua. Oke. Lanjut yang namanya Q&A ya, Q&A. Males buka slide. Pak. Ya. Kalau untuk Android ini ke depannya gimana? Untuk Android Android ini sebenarnya Android ini Linux juga. Dulu pernah ada yang nyoba jalankan Linux di Android ya, cuma ada hal yang nggak support, ada hal tertentu. Dulu di bagian ini yang pernah bermasalah di Android. Pernah jalan di Termuk yang sudah di root itu. Ini soalnya perlu root ini kalau mau bikin interface baru. Di bagian net ini itu dulu kita bingung nyari ini yang binary IP-nya ini. Nah, ini
ini lokasinya beda sendiri ya. Kan biasanya di /bin/ip /sbin/ip /user. Nah ini, jadi kita tambahkan di sini terus bisa dulu pernah ada yang pakai di termuk bisa itu. Yang ini tambahan ini support. Oke. Dan ini untuk di kernel versi 3 kira-kira support nggak, Pak? Di Kernel versi minimal versi 4 sih yang sudah dites. Kalau versi 3 saya belum tahu. Kemungkinan yang multi QE, IFF multi QE itu kayaknya enggak, kalau tidak salah munculnya di versi 4. Coba ya. IFF multi QE. Ini di versi berapa? Soalnya kita pakai ini. Mulai di versi berapa? Apa ini Yunlei? Bentar ada. Nah ini /data/com termuk user bin IP adalah symlink dari. Oh ternyata ini dari dia lokasinya di /system/bin/ip ya. Jadi sini. Oke. Terima kasih. Nice info. Ya jadi dulu kita pernah nyoba itu ada orang yang menggunakan termuk ya, terus wah ini nggak bisa, ini nggak ada binary IP-nya, di mana lokasinya, terus kita tes pakai which, oh ternyata lokasinya di sini, ini ternyata cuma simbolik link aja ke /system/bin/ip ini. Oke, nice info dari Yunlei. Nah IFF multi QE ini di kernel berapa ya ini enggak? Version kernel. Pokoknya yang sudah support IFF multi QE ini bisa. Oh ini bisa ternyata mulai dari versi 3.8 ini. Ya. 3.8 ya? Ya, mulai dari 3.8 Linux support multi QE. Nah, kita sudah menggunakan multi QE ini. Jadi harus minimal Linux 3.8. Tapi kita belum pernah tes di versi 3. Mungkin Android itu versi 3 ya yang dites dulu ya. Enggak ingat aku sih. Androidnya versi berapa enggak tahu, pokoknya Android itu. Sudah bisa Android itu. Oke, Pak. Dan gini, Pak. Ini ada ya HP untuk oprek-oprekan sih, Samsung gitu, Pak. Ada. Prime yang Marshmallow tuh. Nah, di situ kan ada kayak aplikasi Linux deploy gitu kan. Dia modelnya kayak langsung nge-init ke sistem gitu kan. Dengan Ubuntu atau apa versi 16.04 atau 14.04. Ya. Itu kemungkinan bisa support atau enggak gitu. Jadi mungkin nantilah tak coba. Oh ya, kemungkinan bisa asalkan ini minimal kernelnya versi 3.8. Minimal karena oke, Pak. Oke, lanjut yang mau ngobrol lagi. Mungkin yang lain? Viro ngomong. Yes, halo. Gak mau ngomong dia. Kontributor nih. Sering ngirim pacet gitu. Asik sih. Orangnya asik nih si Iskandar. Pengen kontribusi gitu, Pak. Tapi sebenarnya masih gimana ya? Masih agak bingung dengan Linux style apa? Linux kernel. Oh ya. Oke. Untuk komitnya sih gini. Commit message ya. Untuk commit message kita standarnya word wrap 72 karakter maksimal. Jadi per baris itu nggak boleh lebih dari 72 karakter ya. Misal seperti ini. Ini comitnya si Alviro Iskandar. Si Viro ngomong. Jadi fix undefined behavior on iSpace. Discord addresses similar issue. Nah ini jadi setiap per baris itu commit message-nya tidak boleh melebihi 72 karakter. Kecuali untuk link, terus untuk compiler error dan sebagainya, teks yang sudah ada formatnya itu nggak perlu di word wrap. Tapi kalau untuk penjelasan eksplanasi seperti ini itu harus di word wrap 72 karakter. Jadi per baris maksimal 72 karakter terus pindah ke baris berikutnya. Itu standarnya Linux kernel.
Kemudian wajib menggunakan sync off seperti ini. Sync off terus nama email seperti ini. Terus bisa pakai CC, pakai macam-macam nanti. Ada sih review. Contoh ini si kemarin sih ada pernah kita di Insight ini ada misal contoh si Viro ini dia ngirim paket ya. Ngirim paket terus dia dapat review nih dari si Michael Arminto. Nah ini terus dia ngirim review by. Nah nanti saya sebagai maintainernya itu wajib mengambil tag ini dimasukkan ke comitnya seperti itu. Ini di comitnya kan belum ada review tag-nya, baru sync off by saja, sync off by terus dia dapat review dari ini. Oh iya ini bagus, cocok, terus di review dapat review terus saya apply. Saya juga ikut review pastinya. Terus si committer yang commit itu juga harus sync off juga di sini. Jadi ada nama saya, terus link ini opsional ya. Jadi link informasi tambahan lah, terus reviewed by sync off by seperti itu. Saya sebenarnya nggak terlalu susah kalau commit message-nya. Cuma yang coding style itu ada sendiri yang ini kita menggunakan bahasa sih ya. Di Linux kernel kita juga ada coding style. Linux kernel coding style. Kita nih. Saya main aktif di Lore kernel. Nah ini indentasi, terus breaking long line string. Ya kalau codingan maksimal 80 karakter per baris, ya 80 kolom. Khusus codingan. Tapi kalau commit message 72 karakter. Seperti itu. Untuk Linux kernel standarnya. Nah, kita standarnya menggunakan Linux kernel. Ada apa ini? Tambahin itu export. Oh ini tadi ya penjelasannya ya tadi. Ya ini asik nih kalau bahas ini. Ya, kadang kita nongkrongnya di sini di grup GNU/Web ini, GNU/Web. Ya, we are working to build community through open source technology. Ada juga di sini code review. Kita juga sering kontribusi ke Linux kernel ya, kadang bahas-bahas itu. Kita cek ini patch terakhir ini kita bahas nih IO Uring ini juga kontribusi. Kita kontribusi ke subsistem IO Uring juga sebenarnya. Nah ini review patch di sini juga sih. Gimana? Mau bahas lagi? Apa lagi? Mau nanya-nanya silakan. Monggo yang lain. Ayo Viro, nggak mau ngomong Viro. Mas Yunle Coder. From Indonesia, Yunle programmer ini. Iya Pak. Oke, ngobrol santai aja lah, nggak harus ke ini tadi. Males buka slide. Pak Paulus. Aku penasaran nih sama suaranya Pak Paul. Pak Paulus. AFK. Viro. Ngomong Viro. Jadi rekodnya tak matikan ya? Atau gimana? Oke, matikan aja. Oke, sekian ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, silakan di stop recordnya. Terus kita ngobrol bebas.